Diana, jadi makan nggak? Wah, gue ngedate dulu ya. Aduh, sama Ratu dari Bekasi. Serius, aku nggak sanggup. Ngedate Kita dulu. mau ngedate dulu ya. Jangan baper. Terong yang masih seger ada nggak? Jangan yang kayak letoy gini. Bukan, ini maksudnya layu ya, bukan leto ya. Waduh, ada yang video call gue. Nggak tanggung-tanggung lagi yang nelpon gue. Tuh, Diana Di. Wah, ini namanya rezeki di tengah kesepian. Halo Say, apa kabar? Ih, cemberut gitu. Aku marah nih. Ih, marah kenapa? Jadi aku dari chatting banget sampai jadi butuh sampai jadi banyak-banyak ini Aduh, jangan ditampol dulu dong. Cari yang nampol-nampol dulu. Hah? Iya, lagi parkir dulu, gue nunggu dulu. Gue bingung tadi mau kemana, pas banget lu nelpon. Jadi, yaudah, gue ke rumah lu atau gimana? Ya udah, berarti gue jemput lu ya. Yang Oke, gue sih tinggal ngikut doang daripada gue ditampol. Batal, aku tetap tampol Bang Rati karena udah telat. Oke, tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Yo, bye. Ini bener-bener hari yang nampol. Gue siap-siap deh. Soalnya gue mau ditampol sama Diana nih. Gue diajak makan. Katanya pengen makan tempat yang paling enak, makan yang paling enak. Paling kagak nih kalau dia ngajak gue makan hotel bintang 5, paling enggak dia makan di restoran yang paling elit. Wah, berarti gue harus siap-siap nih, nggak boleh pakai baju sembarangan nih. Tapi bentar ya, untung gue buat stok baju banyak. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, rasanya gue udah nggak sabar, deg-degan. Bagian mana yang bakal ditampol sama dia? Om, buruan nyetirnya, yuk. Cabut sekarang. Nyampe juga. Lumayan ketiduran di mobil. Mudah-mudahan aja dia udah siap. Waduh, gue bingung nih. Gue kalau ngajak di mobil gue, dia biasa naik mobil kayak begitu. Dia mau gak ya naik mobil gue ya? Tapi gue kalau naik mobil begini gue bingung. Gue berasa jadi Sultan Bekasi. Padahal gue kan anak tukang tenda. Ini gue biasa, gue juga di rumah ada mobil pintu 2 ya, tapi belakang baknya gede. Diana, jadi makan nggak? Waduh.
Gimana jadi lakinya ya? Baru ngedate telat aja gue ditimpukin pakai sendal. Diananya lagi nggak ada. Ah, itu kakinya mirip. Bukan. Ini kaki mbaknya. Wah, kaki mbaknya aja bersih ya. Wah, ayo dong. Jadi nggak kita makan? Kok lu keren banget sih? Ya kan gue mau jalannya sama lu. Lu tuh selalu keren pakai jas. Ya nggak apa-apa kali. Elunya cantik, masa gue nggak keren? Tapi aku masih kesel ah. Wah, Udah janjian sama aku udah telat. Terus tadi pas di Viko nanya lagi jadi atau enggak. soalnya gue masih nggak yakin. Masa sih orang kayak lu mau jalan sama gue, makan Gua sama gue? tampol nih. Gue juga mau ditampol. Emang gue nggak bisa nampol lu? Gue lagi nyari nih apa kira-kira yang bisa gue lempar lagi. Ada asbak nggak? Hah? Ada asbak nggak? Ada. Jangan. Muka gue udah hancur. Oh gitu. Jangan tambah dihancurin ya. Iya. Ya udahlah, ayo jalan. Ya udahlah, gue nggak mungkin dong pakai mobil gue. Biasa pakai mobil lu kayak begini. Udah, Ntar lu pakai mobil lu kaget aja. Pakai mobil lu aja. Jangan aneh deh. Lu tuh pamit dulu sama Sini temen pamit, aku. pamit dulu Pamit katanya. dulu sama temenku. Soalnya aku nggak bisa pergi kalau misalkan aku nggak pegang dia. Bro, maaf ya bro. Temennya gue ajak makan dulu ya bro. Hai Brown, dia nggak kenal. Jangan dulu ya. Jadi ini namanya Brown. Brown, karena Tuh. namanya coklat ya jadi brown. Ya kan? Udah, oke. Wah, saya punya anjing juga. Rambutnya keriting-keriting gitu. Saya kasih namanya Kiwil. Wah, keren banget tuh anjing. Makannya doyan. Makanan sisa apaan aja disikat sama dia. Gitu ya? Iya. Yuk. Ayo. Apa gila kece banget sih? Ya gue Gue harus jadi yang kayak minder nih jalan sama dia ganteng gini pakai jas gitu. biar sesuai aja, biar satu level kita. Kata orang sih apple to apple. Tapi kece sih, tapi kayaknya nggak sesuai sama mukanya deh. Ya udah, ntar gue madep belakang aja kalau ngobrol sama lo. Oke? Oke. Pakai mobil yang mana Lu nih? pakai mobil aja. Pakai mobil gue. Mau mobil lo aja, gue nggak enak gue jalan sama lo kan. Gue biar ngerasain juga. Gue belum punya mobil-mobil kayak gini. Lu mau ngerasain mobilnya atau mau ngerasain akunya yang punya mobil? Ya itu sih. Tampol nih. Ya itu sih terserah. Enggak harus garuk-garuk ini kali ya. Enggak, kalau jalan sama kamu mah. Kalau emang kamu mau dicobain, diangkut juga enak. Dasar lo marahnya. Ya udah kayak ini aja, ini Ya. mobil kesukaan aku. Kuncinya mana? Kuncinya nggak perlu dikunci, dia tuh cuma ditampol aja langsung jalan. Waduh, enak juga ya. Iya. Ini masih ketutup. Tapi bohong. Kan mana kuncinya? Ada, kamu Udah aja. Bang Narji yang bawa Udah aja. kamu aja yang bawa. Bang Narji aja. Gua belum pernah bawa mobil sport. Ya udah bisa lah, Bang Narji yang bawa ya. Kita coba ya, kita Iya. coba ya. Iya, adek. Waduh, masih bingung nih gua. Yeay. Bukanya aja gua bingung yang mana. Hah? Misalnya Oh. buka apa? Untung gua pernah di Pale lama. Jadi guys, aku pengen ngajak Bang Narji itu makan gitu. Aku tuh pengen lunch sama dia suatu tempat yang pokoknya yang enak, yang nyaman gitu, yang mengesankan dan makanannya pasti the best. Mana? Mobil gini ngidupin pakai korek. Hah? Pakai korek. Pakai upil. Bisa nggak? Cukup nggak kakinya? Maksud aku, soalnya kan Panjang banget. kakinya Nah, hidup. hidup ya. Nah. Aman ya. Oh, itu harus pakai seat belt. Ah. Jadi guys kita harus jangan lupa pakai pengaman. Iya. Jangan hanya berhubungan aja pakai pengaman. Wah. Oke, kita nyalain AC biar Oke. kita kedinginan. Biar kita kedinginan. Aman ya? Aman. Oke. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue ngedate dulu ya. Aduh, sama Ratu dari Bekasi. Ratu. Oke. Dadah. Pada ikut dong. Bang Narji kece banget loh, serius. Aku nggak sanggup melihat kegantengannya Bang Narji. Itu tuh kayak Dah, ngedate dulu. ya. Jangan baper. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the
has come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Jadi gini guys, gue mau ngajak Sinergi makan. Tiba-tiba kabur, orangnya nggak ada, coba lu lihat deh. Gak tau dia kebelet atau apa, kemana sih dia? Parah banget loh. Kemana sih tuh orang? Kayak ini gemeteran atau apa, gugup atau apa, nggak jelas deh. Kok bisa hilang sih? Kalau kencing nggak mungkin, itu lama banget. Setengah jam, setengah jam. Oh dia. Dari mana sih lu? Enggak, gue cuma ngecek lokasi doang. Ini bener lu mau ngajak makan di sini? Iya, gue mau ngajak cuma enggak sih, bukan di sini. Ya maksudnya parkirnya di sini. Gue kan Iya. ngebayangin udah pakai mobil kayak begini, supercar, terusnya katanya mau makan di tempat. Gue udah pakai jas. Ini daerah mana ini? Ini tuh tempat rahasia aku. Jadi gini loh, aku tenang aja, aku tuh bakal ngajak lu makan di tempat yang bagus, yang spesial gitu ya kan. Makanya otak lu tuh jangan berpikir bawa mobil bagus harus makan di tempat bagus juga. Terus gue mau makan di mana ini? Gue udah pakai jas gini. Iya bener-bener, bajunya lu oke. Oke. Lihat dong, gue pakai baju begini juga. Iya. Ya udah ayo. Bener nih turun. Iya, kita makan di sini. Ini kita parkirnya di sini, tapi tempat makannya nanti yang bagus. Iya, ayo udah. Bu, Pak, numpang ya. Saya mau makan. Saya mau makan nih sama Diana. Jarang-jarang saya makan di tempat enak. Iya. Sekarang saya mau makan tempat enak dulu. Numpang ya Bu, Pak. Kalau ada kucing naik sini usir ya. Kalau ada kucing naik sini ditampol. Waduh. Ya udah, ini Bu, misi ya. Misi ya Bu. Numpang ya Bu. Waduh, kayaknya sih gue dibikin surprise banget nih. Jangan-jangan dia emang punya tempat makan, tapi gangnya kecil, sempit, tapi di dalamnya tua. Karena dia bilang tempat rahasia. Ya, di sini tuh memang tempatnya begini, tapi masuk-masuk bagus kok tempatnya. Gue jalannya gini ya. Perlu begini nggak jalan gitu? Jangan, gue jadi gemeter dengkul gue udah nggak kuat ini. Bisa kayak gitu tempatnya gitu ya. Tapi di jalan begini gue dong. Ini gue lagi melindungi lo. Enggak, gimana mau lindungin? Gimana mau lindungin gue tadi udah mau. Nah, udah aman. Ini gue curiga deh, ini bener tempatnya. Iya, ini tempatnya. Aja. Ibu. Ya, Bu. Ini ibu-ibu aja digodain. Ya, itu artinya gue pengen menyapa sama ibu-ibu. Bukan berarti gue genit. Kayaknya gue, Masa gue di sebelah gue ada bidadari, gue masih genit juga sama orang. tapi yang anehnya kok gue cemburu sih? Iya, lagi lo mama cemburu juga. Emang gue ganteng banget apa sih? Ini kalau ngomong minta ditampol. Jangan. Lo jangan ngajak berantem di tengah jalan dong. Oh. Suasana kita udah romantis. Jangan pakai ribut-ribut gitu dong. Sekarang gantian lu yang genit. Lu genit sama yang lain kek. Emang kenapa? Gantengan dia kali dari lu tadi. Waduh, bukan masalah gantengnya, dia naik brak sampah. Ya enakan bau sampah deh. Bau gue. Nah, gue sekali lagi gue yakinin. Kita mau makan di mana? Udah lu ikut-ikut aja sih, lu bawel banget deh. Yang pasti nggak akan mengecewakan gitu loh. Mana mungkin sih pasangan itu mengecewakan buat pasangan. Ya terus sekarang di sini Aku mau ngapain? mampir dulu, Ibu. Aku mau, ini terongnya berapa? Terong, tar dulu. Nih, lu beneran? Beneran? Udah pakai baju kayak gini, lu mau belanja terong? Tapi kok ini terongnya? Bukan, masalahnya dia. Terong yang masih seger ada nggak? Jangan yang kayak letoy gini. Bukan, ini maksudnya layu ya, bukan leto ya. Ini kayaknya sama kayak punya bahasa. Jadi gini, sebelum kita makan, biasanya aku tuh mampir sini dulu sama ibunya Bu ya, belanja dulu ya. Bu, ini terongnya kok udah begini sih Bu? Oh, jadi udah nggak ada lagi terong-terong yang lain? Ya udah kalau gitu nggak jadi deh Bu. Yaudah, Bang Gaji. Ya, makasih ya Bu ya. Terima kasih ya. Tapi sekarang kita mau makannya di mana? Sekali lagi gue tanya. Bentar lagi kita nyampe.
nggak kalah dengan bintang-bintang di langit. Bentar lagi nyampe. Bang Nardi jangan buka mata dulu ya. Iya. Belum nyampe. Kalau aku bilang buka baru buka. Heeh. Asik Oke, juga nih. kita udah nyampe. Udah nyampe Bang terus. Nardi lihat ke aku, tapi jangan buka. Pasti Bang Nardi bakal senang karena tempatnya sangat enak, makanan-makanan Romantis. romantis pasti lah. Ngobrol juga enak. Pasti ya kan, dan pokoknya nyaman ya. Aku selalu memberikan kenyamanan sama Bang Nardi. Terima kasih sahabatku. Iya, makanya. Oke, hitungan ketiga. Silakan dibuka matanya. 1, 2, 3. I love you Bang Nardi. Ini warung pojok Purwodadi Iya, yang kata lu tempat makan romantis iya ini. paling enak di Bekasi. Iya ini. Ini Ini. ngapain gua pakai jas rapi-rapi? Gua pakai minyak wangi. Iya nggak apa-apa. Ini adalah Bang Nardi, buat aku ini tempat yang spesial. Spesialnya di mana? Spesial di hatiku. Karena sesuatu yang spesial itu nggak harus mewah. Oh, Kadang-kadang yang nyaman itu bisa menjadi spesial. Yuk masuk. Bu, Halo. mau di mana, di luar apa dalam? Aku maunya di dalam. Oh, maunya di dalam. Iya. Emang enakan di luar apa di dalam? Enakan di dalam. Enakan di dalam Iya, ya. iya. Makan tuh emang enakan di dalam. Bang, Selamat siang. selamat siang. Nah guys, inilah tempatnya. Mau makan Aku teh? ngajak Bang Nardi di sini. Jadi di pikirannya Bang Nardi kita mau makan di hotel. Ya ini hotel sih. Oke, halo Bapak. Kita mau makan nih. Bang Nardi, silakan makan sepuasnya. Aku yang traktir. Oh iya 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 Ya. iya. Ini emang ini termasuk favorit saya juga ini. Iya, ya kan? Pak, nasinya setengah. Setengah bakul. Ya kan? Mbak, kasih nasi setengah bakul. Saya pakai bandeng. Kuahnya kuah yang kuning aja, Bu. Apa sini aja kita? Ah, pala boleh. Kepala orang. Kalau bisa kepala dinas. Kalau kepala Ah. Oh, enak juga tuh kayaknya tuh. Kikil, kikil, kikil. Ya udahlah, kalau yang namanya tempat makan sih, gua apa adanya ya. Karena dari dulu gua juga emang tempat makan gua kayak begini. Cuman, ada Cuman cumannya nih. masalahnya tadi lo video call gue katanya mau makan di tempat elit, di hotel berbintang. Gue udah pakai baju yang menurut gue udah paling bagus. Tapi ternyata makannya di sini, gue gerah tau nggak? Ya udah kalau gitu dibuka aja ininya. Dibuka tapi, ya? Tapi udah nggak usah lah, nggak apa-apa, biar kece gitu loh. Nggak Biar apa-apa. beda gitu, kita makan di tempat kayak gini tapi penampilan kita tuh kayak di bintang-bintang. Gak apa-apa deh. Demi Gue gue. sih demi lo, gue mendingan tersisa tapi di samping bidadari. Di, Bidadari Bekasi kan, turun dari Bekasi. lo itu makan begitu doang. Iya, Udah makan di warteg nggak pakai nasi, cuman telur doang sama kayak gitu. iya. Gimana nggak kaya hidup lu ya? Udah makan irit. Gitu ya. Tapi memang aku nggak makan nasi, aku tuh makan begini aja gitu loh, lauknya aja gitu loh. Sama gue juga nggak makan nasi, tapi gue kalau pagi ketoprak, lontong. Lo lihat tuh nasi banyak banget gitu nggak makan nasi. Ini bukan nggak makan nasi, gue pikir gue menghargai lu juga mau makan nasi. Kalau tahu gitu kan nasi lu mendingan buat gua. Nih, Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu nih. nggak boleh. Abang-abangan gue, ada adian gue ya. Tapi memang gue sengaja. Memang gue ada bikin skenario ini. Gue mau bilang makan di tempat mewah, tapi sebenarnya gue udah mau ngajak lu di tempat ini. Sengaja. Mungkin karena dia ngeliat muka gue kali ya. Jadi muka kayak gue tuh lebih cocok diajak makan di tempat kayak gini. Tapi kita jangan pernah melihat makanan itu apa yang kita makan, di mana kita makan, tapi adalah bagaimana kita menikmati makanan tersebut. Itu Ya. intinya dalam hidup. Mana gue tahu ya, si Diana D ini mungkin kalau lihat dari postingan-postingannya hedon gini-gini, tapi Dan dalam apa sih? ya semuanya berbau kemewahan. Masa sih? Iyalah, gue liat postingan lu, mobil lu, rumah, tempat lu posting, olahraga lu golf. Ayo tampol nih. Ya pokoknya intinya gitu Bang Nardi. Aku tuh sengaja ngajak Bang Nardi makan di sini. Ya lah ngapain? Makan inilah. Nah, sekarang gini deh, kalau lu sendiri sebenarnya Aku minta satu lagi dong, teh tawar ya. lu tuh Makasih sana ya, Bang. pengen dibilang apa sih sekarang, penyanyi, youtuber, vlogger, atau selebgram sih? Gak tahu. Aku sih sebenarnya lebih ke menghibur aja sih. Apa aja aku hajar, yang penting aku berkarya.
yang penting aku berkarya, aku bernyanyi, ya udah aku bernyanyi gitu, aku bikin konten, ya udah aku bikin konten di Instagram gitu. Ya sebenarnya lu tuh bikin kayak gitu sebenarnya apa sih motivasi lu? Apa pengen bantu suami atau emang cuma hobi doang sih? Ya pertama aku tuh memang hobi gitu ya, dan aku tuh memang seneng gitu, dari dulu aku tuh seneng berkarya, seneng bernyanyi, seneng acting gitu ya kan. Dan ketika itu juga menghasilkan, ya kenapa kita nggak tekuni gitu, bener nggak sih? Bener juga. Menghasilkan uang gitu. Jadi gini abang-abangan gue, adik-adikan gue ya. Tadi di mobil gue sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Ternyata dia Nadi ini bukan berasal dari keluarga yang berada, keluarga yang punya terah kekuasaan atau segala macam. Tapi dia Nadi ini berasal dari keluarga yang benar-benar kondisinya boleh dibilang waktu itu apa adanya ya. Dulu kita bisa ulangi lagi di sini. Ayahnya itu ternyata penjual koran di Manado dulu. Penghasilan ayah dulu berapa dari jual koran? Kalau papa dulu jual koran ya, kalau jual koran kan zaman dulu satu koran dapat untung berapa ya? Beribu-ribu lah, 10.000 gitu, 20.000, malah kadang-kadang nggak nyampe. Gitu. Tapi kehidupan sehari-hari cukup itu buat Nggak fokus ya sama tuh kucing. Tapi hidup sehari-hari cukup dari ayah menjual koran, kamu berdua bersaudara. Ya aku nggak tahu ya apa yang dirasakan sama mama papa ya. Tapi yang aku lihat sih cukup, papa cukup hidupin kita. Nah. Oh. Terus kalau untuk makan sendiri segala macam cukup itu ya dengan 20.000. Rumah tadi kan katanya cerita-cerita rumah itu kamu tinggal di rumah saudara kan? Ya jadi waktu masih kecil, jadi kan mama papa waktu itu nggak punya rumah. Kita tuh emang susah kan gitu, mama papa nggak punya rumah, akhirnya kita tinggal di rumah saudara, dan itu pun pindah-pindah, tinggal di rumah saudara, dan kita tinggalnya pun di bawah gitu loh, kayak dia rumahnya tuh udah kurang bagus, cuman kita tinggalnya di bawah dan lantainya tuh tanah gitu. Jadi ketika tidur malam-malam tuh kadang-kadang ada ular keluar dari tanah, padahal kita lagi tidur. Tapi pernah benar kejadian ada ular? Aduh, ada ular bener-bener keluar dari tanah, karena kan tanah dan belakang kita kan kayak hutan. Belakangnya kayak rumah-rumah di kampung gitu loh. Kayak belakangnya tuh udah hutan gitu, udah bebas gitu. Tapi Itu lah kelewati lah. tapi apa yang kamu rasain sih dulu waktu tinggal di rumah saudara dengan kondisi kayak gitu, ayah penjual koran? Ya pada saat itu aku ya bersyukur aja. Aku tuh sama orang tua nggak pernah menuntut, nggak pernah mau ini mau itu gitu kan. Walaupun ya aku tuh gitu orangnya dari kecil tuh yang kayak ya udah gitu, mama papaku begitu, ya udah aku bersyukur gitu dan mengikuti semuanya. Gitu. Tapi kan biasanya anak-anak seumuran kayak gitu kan, apa dia pengen jalan-jalan ke mall, terus juga pengen belanja, pengen beli alat-alat make up. Waktu Pernah- itu sih kalau Pernah nggak? keinginan kadang-kadang ada gitu ya. Tapi aku mengerti keadaan mama papa gitu waktu itu masih kecil. Ngerti situasi lah, perekonomian papa, penghasilan cuma berapa. Dan itu nggak menentu, kadang-kadang papa nggak jualan koran aja gitu loh. Kadang-kadang betulin apa? Listrik, Betulin lampu. listrik, genteng. Pokoknya ayah itu pokoknya apapun dikerjain ya. Boleh dibilang waktu itu ayah sebenarnya kerja serabutan gitu. Mama kerjanya apa? Nggak kerja. Mama ibu rumah tangga. Kamu sama adek, Ngurusin aja. hubungan kamu sama adek gimana di rumah? Adek cewek apa cowok sih? Cowok. Iya, itu gimana tuh adek yang cowok? Biasanya juga kan anak cowok kan Ya baik, biasa-biasa aja. Nah karena mungkin perekonomian mama papa juga waktu dulu belum terlalu ini sama aku kan. Jadi kadang-kadang aku sama oma opa, tinggal sama oma opa. Jadi aku sebagian masa kecilku juga dibesarkan sama oma opa. Karena mungkin perekonomian itu juga mungkin sama, ya aku sama oma opa dulu. terus dari kecil sampai sekarang emang udah kebayang gitu bakal bisa ngerubah nasib sampai dengan kondisi sekarang tuh boleh dibilang 180 derajat ya. Iya dong. Dulu kan tidur di kolong, di rumah saudara, kedatangan ular. Sekarang kebayang nggak tinggal di rumah mewah kayak gini? Enggak, sebenarnya aku nggak kebayang sih, dan semua berjalan aja dan sesuai rencana Tuhan. Dalam arti aku nggak pernah kebayang gitu seperti ini gitu loh, punya
mobil gitu. Sebenarnya di sosmed-sosmed juga aku jarang expose, jarang pasang-pasang mobil, jarang kayaknya Bang Daki. Oke deh, sekarang kita bicara tentang karir ya. Sebenarnya kamu tuh memulai karir dari apa sih awalnya? Atau kenal suami dulu baru berkarir, atau sebenarnya kamu udah menjalani karir baru kenal suami? Aku itu berkarir dulu. Jadi sebelum aku nikah, aku tuh udah berkarir dulu, udah nyanyi dulu, udah main sinetron dulu gitu. Malah aku belum main Instagram, nggak kenal sosmed aku. Jadi aku udah berkarir dulu baru aku nikah. Ya, karir tadi tuh sebenarnya awalnya dari nyanyi dulu. Nyanyi pertama di mana? Main sinetron apa sih dulu? Dulu tuh lumayan aku sinetron lumayan, sama layar lebar juga udah ada aku jadi pemeran utama. Terus sering menjadi host di beberapa reality show gitu. Jadi yang teman-teman sekarang nggak tahu, aku tuh dulu ya udah diangkat dari situ. Tapi mungkin aku nggak begitu banyak lah ya gitu, dalam arti nggak begitu expert banget gitu, belum lah gitu. Itu awalnya dari casting atau ada orang yang lihat bakat kamu? Ada yang bawa dan aku juga ikut casting. Dulu yang namanya Henry Surentu, dia juga pemain juga. Jadi dia sama istrinya itu seneng sama aku. Akhirnya mereka tuh ngangkat aku kayak anaknya. Akhirnya karena mereka juga di entertain, dia sama aku menyanyi di mana, mereka syuting aku di mana, aku dibawa terus sampai saat ini. Nah, sekarang awal kenal sama suami di mana? Aku kenal waktu aku masih ngekos. Hah? Dia masih kuliah, aku masih ngekos. Oh ya? Jadi aku masih berkarir dengan aku tinggal di kos, dia itu masih kuliah. Dia kan kuliah di Cawang sana, di UKI. Oke, Cawang ya, kedokteran ya? Kedokteran. Ya. Nah, kamu kos di daerah situ juga ya? Iya, dekat. Dia juga di situ kosnya. Pacaran berapa lama tuh sama suami? Hampir 2 tahun, setahunan lah, hampir 2 tahun. Tahunan. Ngapain mau ngajak gitu? Ngomong-ngomong pacaran tuh. Mukanya langsung berbunga-bunga gitu. Oh, ya enggak, kita kan namanya pengen tahu ya. Iya. Nah, gue kan sebenarnya dia kata jelek, gue orangnya kepo. Akhirnya, Apa nih? akhirnya begitu kenal suami, tapi kan kita tahu lah kuliah di kedokteran, berarti juga suami bukan orang berada ya, pasti orang berada banget kan. Kita tahu lah biaya kuliah di kedokteran kan. Iya, kayak gitu-gitulah. Sempet nggak ada perdebatan? Kamu ngomong mulu deh. Biar romantis. Kalau romantis itu kayak di Perancis gitu, begini nih, segala macam. Lah, Gue dia diginiin, ngomong, lu dia kayak nyuapin bayi. Ya udah oke. Ini sayangku. I love you. Gimana? Bukan telur dadarnya, ada telur lain. Jadi gitu, berteman tuh harus begitu. Oke gitu. Nah, akhirnya suami kan tahu kalau kenalan sama lu tuh lu pemain sinetron, tinggal ngekos. Pernah ada masalah nggak waktu zaman pacaran? Mungkin sama keluarga suami? Jadi waktu itu dia tuh sering interogasi aku. Ini cewek bener nggak sih? Apalagi kan aku perantau dari Manado gitu. Bener nggak? Iya. Jadi sebelum dia seriusin aku Jeje. Iya. Terus. Tampang nih. Sebelum dia seriusin aku, dia tuh pengen kepo-kepo gitu, pengen tahu kan. Aku tuh bilang sama dia, aku tuh syuting, aku tuh nyanyi. Nah, dia tuh diam-diam buntutin aku. Oh iya? Iya. Nah, ini yang seru nih. Terus. Dia tuh buntutin aku pas aku mau nyanyi. Aku kan pernah nyanyi di hotel yang di samping hotel di apa Mall Semanggi apa namanya? Crown zaman dulu. Crown. Aku dulu pernah reguler di situ, guys, gitu. Dan itu lumayan gitu. Di lounge-nya pakai piano gitu di lobby. Nah, dia bilang gini, kok nyanyinya pulangnya malam-malam gitu. Dia kan nggak ngerti kan, namanya orang-orang itu nggak ngerti pekerjaan kita sebagai entertain. Akhirnya dibuntutin berapa kali. Dibuntutin aku kan berangkat jam 5:30, karena kan aku harus nyanyi jam 6:30, jam 7. Dan aku ambil 2 sesi. Pulang-pulangnya sampai di rumah, sampai di kosan tuh 1:30. Mungkin awal-awal dia bilang kok sampai malam gitu kan. Diikutin akunya. Ditungguin gitu. Dan dia lihat, oh emang bener aku tuh nyanyi gitu loh. Akhirnya dia kayak jadi simpati gitu sama aku gitu. Ya gitu lah, awalnya tuh dia suka ikut. Kadang-kadang syuting dia juga ikut, dibuntutin gitu-gitu. Oh ya berarti nih cewek bener ya, mungkin pantas sama jadi apa, princessnya dia gitu. Dia lagi denger kalau dia nonton itu, dia tuh langsung kayak berbunga-bunga gitu. Semoga sih dia nggak nonton itu. Nah, terus Langsung kayak gini Di,
itu tuh gue sampai dengar kata-kata tampol nih. Itu lo yang nemuin atau ada orang yang kreatif sih akhirnya mikirin kata-kata tampol nih? Aku sendiri yang nemuin, nggak sengaja, dan aku nggak sengaja gitu loh. Tadinya tuh tampol itu tuh cuman kayak iseng aja aku ngomong, terus pas aku joget-joget, kadang-kadang joget di mall buat seru-seruan, aku tuh suka gini-gini gitu. Terus akhirnya teman-teman pada bilang tampol nih pakai ini, ya udah aku ikut-ikutinnya tampol gini gitu loh. Nggak jelas sih emang. Itu tampol nih. Terus juga ada sekarang bikin lagu juga kayak judulnya Angel Wes Angel. Iya, Angel Wes Angel. Nah, itu kan orang Manado, kok malah jadi lagunya tuh judulnya kayaknya Jawa banget sih. Nggak apa-apa. Kalau buat aku namanya berkarya itu kita harus membuat sesuatu yang beda buat aku, dan itu tantangan buat aku. Buat aku Angel Wes Angel ini lagu Jawa, dan memang aku tuh sering nyanyi di pemerintahan. Dan kalau di pemerintahan itu tau gak sih Bang Nardi, maunya tuh ditampol pakai lagu-lagu Jawa, lagu-lagu ambyar. Nah aku yang dulu gak pernah nyanyi lagu ambyar, lagu Jawa, karena sering nyanyi di pemerintahan, jadi aku jadi tahu lagu-lagu Jawa. Tapi kadang-kadang gak ngerti artinya. Suami sendiri sekarang makin mendukung dengan karir atau sebenarnya udahlah kita udah cukup hidup, ngapain sih kamu capek-capek syuting gitu, capek-capek nyanyi? Dia tuh mendukung apapun yang aku lakukan gitu ya, karena dia tahu aku kan bener nggak pernah aneh-aneh gitu loh maksudnya. Nah jadi ketika kayak aku bikin konten-konten seksi atau apapun yang aku lakukan, dia lihat aku seneng, dia lihat aku bahagia, ya dia ngizinin gitu loh, ngasih aja gitu kan. Itu hanya sebuah konten dan berkarya untuk membuat temen-temen seneng gitu, terhibur kayak gitu. Kalau suami itu orang mana sih? Manado juga? Orang Batak. Oh, suami orang Batak. Oke. Nih, sekarang kita udah tahu lah kehidupan Diana D itu sudah berbeda jauh dengan pada saat dia masih tinggal di Manado. Tapi kalau mengenang masa-masa kecil di Manado lagi, suka nggak di tempat tidur yang sekarang, kebayang tempat tidur waktu kecil dulu? Iya, aku tuh kadang-kadang suka, aku tuh nggak pernah yang namanya aku melupakan masa laluku. Tapi bukan dalam arti gini, masa lalu itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu, ada yang menjadi, masa lalu itu ada menjadi pelajaran, macam-macam ya Bang Nardi ya. Dan masa lalu aku yang masih kecil itu adalah sesuatu yang bikin aku bersyukur, bikin aku apa ya, sekarang ini bikin aku lebih berpikir positif. Apapun yang aku lakukan, bahwa semua tuh pindah pada waktunya sih, gitu lah Bang Nardi. Bener nggak sih? Mama gimana mama? Mama sekarang tinggal sama kamu kan? Iya, jadi di rumah aku itu lihat nggak sih tadi banyak banget orang. Aku nggak sempat ngeliat soalnya belum sempat masuk tadi kan. Tampol nih bener-bener nih. Gua kan tadi jemput lu di mobil di depan. Mama semuanya ada, belum sempat salaman kan, lu langsung ajak pergi kan? Ini masuk. Ini masuk. Yang masuk siapa? Ini orang sering masukin laki-laki kali ini di rumahnya. Tadi kan gue di parkiran langsung dikasih kunci mobil. Tadi bukannya masuk ya? Itu beda kali, Sandi Sondoro kali yang masuk, bukan gue. Iya, masuk tapi kok nggak berasa. Itulah gue. Gue tuh masuk tidak memberikan rasa, tapi pulang meninggalkan segalanya. Nah terus Bang Nardi, nyokap gimana nyokap? Waktu kecil nyokap itu orangnya seperti apa? Mama tuh agak galak sih. Karena anaknya cewek gitu kan? Bukan, karena ya mungkin dia galak kali ya, memang ya begitulah. Tapi aku nggak tahu ya, aku tuh hatinya tuh begitu Bang Nardi. Gimana? Dalam arti aku tuh walaupun kayak aku tuh bisa menyemangati diriku sendiri, kadang-kadang digalakin mama, kadang-kadang sakit banget, kadang-kadang dipukul, nangis, sedih banget gitu. Tapi aku tuh bisa kayak bikin hati aku netral lagi gitu loh, kayak jadi strong lagi. Sekarang dukungan mama sendiri dengan kehidupan kamu sekarang kayak apa sih? Mama sih dukung apa aja, mama tuh selalu doain gitu, selalu. Ya mungkin dulu mama suka pukul, dulu mama suka marahin, efek dari semuanya itu ya aku rasain adalah sekarang aku mungkin jadi seperti ini gitu ya kan. Teman-teman aku yang lain dulu mungkin nggak pernah dimarahin, tapi udah dulu ya. Sekarang kalau yang kamu pengen ngomongin sama mama apa sih di channel gue ini?
Aku mau ngomong sama mama, biar mama jadi mama yang sesungguhnya. Iya. Maksudnya? Maksudnya mama jadi mama gitu loh. Karena ntar aku dimarahin mama loh kalau mama datang. Ya nggak apa-apa. Aku takut sama dia. Dari kecil aku takut sama dia. Ya nggak apa-apa. Memang di dunia ini yang perlu kita takuti yang pertama itu Tuhan, yang kedua kita harus takut sama orang tua kita, kayak gitu kan. Ya. Mama menjadi mama yang baik aja. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Kalau papa sendiri gimana? Wah kalau papa mah baik banget. Tapi tadi aku nggak ngeliat papa di situ. Karena dia kecil kayak kamu. Ya sekecil-kecilnya orang kelihatan lah. Tadi di mana tadi kamar? Papa tadi di kamar. Papa di kamar. Papa tadi di kamar. Terus hubungan kamu sama papa mama sekarang kan kamu konsepnya sekarang kamu yang ngebahagiain orang tua kan? Apa yang belum kamu bahagiain sih buat orang tua menurut kamu? Aku kalau itu kayaknya tanya sama mama papa deh. Karena kalau buat aku udah membahagiakan mereka. Aku udah membahagiakan mereka dengan caraku. Dan cita-citaku dulu. Jadi aku kan di sini merantau ke Jakarta ya Bang Nardi ya. Merantau ke Jakarta. Aku sendiri di sini. Awalnya tinggal sama saudara, akhirnya aku ngekos. Itu berjalannya waktu Tuhan memberkati aku sampai saat ini, dan cita-citaku dulu aku tuh pingin ngajak mama papaku tinggal sama aku, dan akhirnya itu terwujud. Sekarang ini mama papaku tinggal sama aku. Jadi dari pas aku nikah berapa tahun kemudian mama papaku, setelah aku udah mulai settle, udah mulai ekonominya ini, aku ajak mama papaku ke sini, ada ke sini. Malah sampai sekarang tuh ada omaku di rumah, ada ponakanku, ada tanteku, ada sepupuku. Kalau dihitung-hitung guys, di rumahku itu ya ada 20 orang. 20 orang. Ya tapi itu abang-abangan gue, adik-adikan gue, kita bisa lihat ya nilai kebaikan dari seorang Dianadi. Mungkin kalau lihat postingannya, lihat sosmednya, lu tidak akan berpikir kalau seorang Dianadi itu adalah orang yang sangat peduli, sayang dengan keluarga sendiri. Mama, papa, keluarga, banyak diajak tinggal di rumahnya yang mungkin dulu nggak kebayang kan tinggal di Manado rumahnya seperti apa dan sekarang rumahnya seperti apa. Gue sih yang penting ini buat lo semua yang nonton tayangan ini biar jadi motivasi. Segala sesuatu yang kita raih itu tidak akan kita capai kalau tidak mendapatkan doa dan restu dari kedua orang tua. Sekarang ya benar-benar. Kalau orang tua itu tuh orang tua itu tuh bener-bener number one gitu. Kadang-kadang kita masih kecil ngerasain kita pernah dimarahin, kita pernah dikasarin, pernah dipukul, dijelek. Ya itu memang itu yang memang harus kita rasain gitu pada saat itu. Tapi nanti kalian akan tahu ketika sekarang ini orang tua itu tuh sangat berarti dan berharga. Itu yang aku rasain. Aku tuh gitu. Aku tuh kadang-kadang Bang Nardi pingin nangis, tapi aku kadang-kadang nggak mau memperlihatkan sama orang aku mau nangis. Kenapa? Kadang-kadang kan nggak usah lah orang semua tahu kesedihan kita gitu loh. Emang dalam kondisi kayak gini masih juga sedih? Aku sebenarnya nggak sedih. Aku ini semuanya senang, apalagi ketemu kamu ganteng gini ya kan. Tampol. Ya itulah sebuah filosofis yang perlu kita pelajari ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kebahagiaan boleh kita tunjukkan kepada orang sekitar, tapi kesedihan biarkan kita sendiri yang merasakan. Prinsipnya Diana kayak gitu kan? Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Sebenarnya masih banyak yang mau diomongin. Sebenarnya masih banyak diomongin, tapi ntar gantian. Bukan di channel gue, di channelnya Diana, dia juga bakal banyak bercerita, dan gue juga banyak bercerita tentang masa lalu gue. Karena gue perkenalan sama Diana ini nggak sengaja, tapi dari perkenalan itu gue bersahabat, gue berkenalan baik, dan sekarang sebagai sahabat, gue tuh sering banget ya, kita kadang-kadang kabar-kabaran gitu kan. Ternyata orangnya emang bikin bisa nyaman, bisa bercerita, dan kalau dia udah bercerita itu apa adanya. Sampai-sampai gue tuh kalau ketemu dia, pulang gue sesak napas. Karena bentar-bentar, tampol nih! Oh iya, dan nanti ya itu yang aku tampilkan di sosmed, kadang-kadang itu hanya sebuah konten sih. Tapi keseharian aku nggak yang cuci-cuci banget kayak gitu. Orangnya ya biasa kayak gini gitu ngobrolnya. Dan luar biasa, makannya aja di tempat kayak gini. Belanjanya terong, ikan asin, apapun kemewahan yang dia dapat sekarang tidak merupakan
kehidupan sederhananya di masa lalu. Diana, ini gue kasih oleh-oleh buat lu deh. Oleh-oleh apaan nih? Ini bantal guling buat anak lo, bukan buat gue. Ini namanya. Farel. Tapi kok satu doang, anak aku kan 2. Ya ntar gue kirimin lagi. Gue kira anak lu 1. Ini Terima kasih. Kiss Bolster Selamat pagi. dari The Label Toys. Oh, coba lihat. Tuh. Oke, jadi ini namanya apa? Kiss Bolster. Kiss Bolster. Ye, lucu. Dari The Label Toys. Ya. Oke. Tapi Nyala. banyak mainan lain. Lampunya bisa nyala. Tuh. Oh, ditampol? Iya emang ditampol dulu baru nyala. Gua juga nggak on kalau lu nggak tampol. Ya, nyala gimana? Itu lah matanya kan nyala. Oh, gitu. Nah, Ah, lucu ya. iya tuh nih Iya, iya. buat teman tidur si Dede ya. Oh, iya, iya, Nanti iya. satu lagi saya kirim lagi ke sini ya. Siap. Thank you. Oke, thank you Diana, thank you juga abang-abangan gue, adik-adikan gue yang gue cuma pesan satu, apapun kehidupan yang lo lihat di sosmed itu jangan menjadi patokan untuk hidup lo. Bahwa manusia itu kadang-kadang apa yang ditampilkan sosmed berbeda jauh dengan pribadi aslinya. Contohnya Diana sahabat gue, bagaimanapun juga dia yang mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai suami, dan mencintai tentang masa depan. Satu dong, masa depan lo apa sih yang belum dicapai? Aku sih udah tercapai semua ya. Apalagi ya? Aku sekarang tinggal menikmati, bersyukur, dan berusaha lagi menjadi manusia lebih baik. Bener gak sih? Luar biasa. Thank you ya Di. Oh ya, salam tampol. Salam tampol. Mantap ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Abang Narji.